Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kali ini saya akan mengupas masalah jantung. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan penyakit jantung. Jantung itu adalah sumber kehidupan manusia. Manusia dinyatakan hidup itu apabila jantungnya masih bergerak, masih berdenyut. Manusia dikatakan mati itu apabila jantungnya berhenti. Begitu pentingnya masalah jantung. Jadi kehidupan manusia itu tergantung pada jantungnya. Saya ulangi, manusia dikatakan hidup apabila jantungnya masih berdetak. Manusia dikatakan mati apabila jantungnya sudah berhenti. Maka dari itu, jantung ini digunakan oleh para dokter, medis, dan juga pengobat-pengobat lainnya. Kalau kita masuk ke rumah sakit, yang pertama kali sebelum kita diperiksa, itu pasti dicek dulu jantungnya, detak nadinya, atau katakanlah darahnya berapa. Ini untuk mengetahui detak daripada jantung tersebut. Apabila jantung itu denyutnya ini terlalu kencang, ini juga orang itu tidak sehat dalam tubuhnya. Apabila jantungnya ini berdetaknya lambat, ini juga tidak sehat lagi. Maka dari itu jantung adalah sebagai tolak ukur daripada kesehatan manusia. Sekarang kita beralih pada penyakit-penyakit yang berkenaan dengan jantung. Kita nilai, kita teliti jantung kita. Karena fungsi daripada jantung kita ini tidak hanya untuk memompa darah, tapi jantung ini juga berfungsi menganalisa hasil kerja otak. Jadi, apabila seseorang mempunyai tekanan pemikiran yang sangat tinggi, ini jantungnya juga bermasalah. Bermasalah artinya ikut menanggung beban daripada otak. Lah, jantung ini fungsinya selain memompa darah, dia juga menganalisa hasil kerja otak. Di antaranya penyebab penyakit jantung itu apabila jantungnya ini bermasalah dikarenakan karena beban pikiran yang sangat tinggi. Maka dari itu, saudara-saudara yang punya penyakit jantung, maka kita harus bisa merileks, bisa meredakan daya pemikiran kita. Kita harus santai. Sekarang ini penyebab penyakit jantung ini 90% ini dari psikis. Dari pikiran kita. Pada waktu sekarang ini penyakit jantung, saya ulangi, ini terjadi karena pikiran kita yang sangat tinggi. Penekanan pikiran kita yang sangat tinggi. Maka jantung juga ini berat untuk menerimanya. Karena jantung fungsinya selain memompa darah, dia juga menganalisa hasil kerja otak. Kalau orang-orang terapis pada zaman dahulu,
Ini untuk menganalisa penyakit, ini dilihat dari telapak kakinya. Telapak kakinya, ini di situ ada masalah-masalah di dalam telapak kaki apabila seorang tersebut ada masalah di organ tubuh ini. Karena seorang terapis menganalisa hasil menganalisa penyakit-penyakit dalam tubuh ini melalui kakinya. Apabila di kaki ini ada masalah seperti jantung, pasti saraf jantung ditekan pasti sakit. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, penyebab penyakit jantung adalah karena pikiran yang sangat tinggi, penekanan pikiran yang sangat tinggi. Yang nomor dua penyebabnya, karena makanan yang tidak sehat, makanan yang berlebih. Nah, makanan yang berlebih, apalagi makanan-makanan yang mengandung lemak-lemak yang sangat tinggi, seperti kita selalu makan santan-santan, selalu makan daging-daging, ini akan menimbulkan kolesterol. Juga kolesterol atau menimbulkan lemak yang sangat banyak di dalam tubuh kita. Kalau lemak itu bersarang termasuk di sini, menimbulkan nanti kolesterol yang tinggi ya. Apabila di tempat-tempat jantung, maka akan terjadi penyakit jantung. Di antaranya adalah jantung koroner. Jantung koroner adalah penyumbatan lemak di katup jantung. Ini karena lemak yang sangat banyak. Maka dari itu orang-orang yang kegemukan, ya, orang-orang yang kegemukan ini rata-rata orang itu kena penyakit jantung. Katalah seperti itu. Kita lihat saja orang-orang yang kena jantung koroner, pasti orangnya itu gemuk dulu, ya. Dia bisa kurus, akhirnya dia kurus ya karena menghindari lama-lama menjadi kurus. Tapi awalnya diantaranya lemak menyumbat pada katup jantung. Yang ketiga adalah makanan-makanan yang siap saji. Makanan-makanan yang siap saji ini juga penyebab penyakit jantung juga. Masalahnya apa? Makanan yang siap saji tersebut lebih besar mengandung bahan-bahan pengawet. Bahan-bahan pengawet tersebut akan mengganggu pada fungsi jantung, mengganggu pada kerja jantung. Maka dari itu saudara-saudara, sekarang marilah kita hidup sehat. Kita hidup sehat agar supaya terhindar dari penyakit jantung. Terus bagaimanakah kita harus mencegah semuanya? Tidak. Apabila kita bisa mengatur, pertama pola makan kita, boleh kita makan daging santan-santan boleh, tapi jangan berlebih ya. Terus makan yang siap saji boleh, tapi jangan berlebih. Dan juga makanan-makanan yang berlemak atau yang lain boleh. Apabila kita mampu mengimbangi dengan olahraga. Kita harus olahraga tiap harinya, katakanlah 10 menit. Tiap harinya kita harus berolahraga 10 menit. Olahraga yang paling bagus apa sih? Olahraga yang paling bagus adalah lari. Karena lari tersebut, tidak harus lari kencang. Minimalnya adalah jalan. Tapi kalau jalan ini membutuhkan waktu yang agak lama. Tapi kalau lari cukup hanya 10 menit. Lari biasa saja dulu, lari biasa, terus sudah agak ringan, lari agak cepat dulu. Lari agak cepat. Nanti lebih ringan lagi, kita bisa lari cepat dalam jangka 10 menit. Apabila seseorang bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, insya Allah terhindar dari penyakit jantung. Maka dari itu saudara-saudara,
pesan-pesan saya adalah, saya ulangi lagi, kita harus rajin berolahraga. Minimal sehari itu 10 menit. Ya, cukup sekian. Semoga bahasan ini memberi manfaat pada saudara-saudara. Kita cukupkan sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.